Halo teman-teman dari saham semua, kembali lagi dengan video dari Diary Saham. Hari ini konten untuk tanggal 19 Januari 2021. Hari ini atau bisa dibilang pagi ini IHSG sedikit ngambek lah ya, kita bisa bilang. Karena merah tapi sempet hampir hijau apa nggak nyampe, gue lupa, kayaknya nggak sampai hijau deh hari ini. Jadi untuk hari ini, malam ini juga di luar lagi hujan sepertinya sengaja, memang semesta sengaja mempersatukan portofolio yang sedang sendu dengan situasi di luar. Lalu untuk hari ini, sebelum kita mulai, gue akan bacakan dulu disclaimer dari Diary Saham. Gue bukan seorang profesional, gue membuat Diary Saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar, gue jadikan Diary Saham sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan sharing sama teman-teman semua. Diary Saham bukan tempat rekomendasi saham. Cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan akan tetap terus mencari ilmu baru untuk improve myself. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk bikin analisa sendiri, jangan ikutin gue. Trade at your own risk. Happy trading. Oke. On today's topic. Seperti yang kemarin sih sebenarnya masih sama. Gue masih hold ASA sama bull. Walaupun akhirnya bull di close di 416, ntar kita bahas juga. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih kalau dari spreadsheet hari ini, jadi mungkin kita langsung aja ke trading view lah ya. Nah, si ASA nih gue beli di 810 hari ini. Sebenarnya stop loss gue itu untuk ASA itu, bentar gue cek, di 780. Wow, 780 ternyata. 780 yang ada di sini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya candle-nya dia nyentuh lowest-nya hari ini tuh 760. Jadi stop loss gue di 780, lowest-nya hari ini 760. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa gue belum cut loss? Nah, sejujurnya agak sedikit melawan dengan apa yang gue coba untuk terapkan untuk disiplin kan. Cuma juga ada sedikit kayak kelewatan sih. Jadi sebenarnya waktu drop itu sekitar dari 795 atau 790 ke bawah itu dropnya bener-bener kayak cepet banget. Jadi gue kayak gak dapet. Terus gue ngeliat di 760 atau 765-nya bid lotnya lumayan tebel. Jadi gue kayak yaudah deh, sabar dulu, tunggu dulu, ntar kalau balik ke 780 baru gue lepas. Ternyata balik ke atasnya itu lumayan kenceng bun. Jadi 780-nya agak kelewat. Maksudnya nggak yang langsung lewat sih, cuma bayarnya lumayan aktif bun, seperti bisa dilihat di candle hari ini lah ya. Wick bawahnya itu lumayan panjang, yang mana artinya buat gue pribadi, artinya buyernya juga ada lumayan aktif ya bun, walaupun tetap at the end of the day sellernya yang lebih aktif. Tapi buat gue candle wick yang low-nya itu lebih panjang, itu buat gue menunjukkan bahwa sellernya sudah mulai aktif ya bun. Mungkin belum hari ini. Lalu kalau untuk ASA sih gitu sih, tutup di 795 ya, masih minus 1-2% kalau gue lupa pastinya. Terus bull, nah bull nih menarik juga nih, karena sebenarnya 416 itu adalah stop loss gue. Cuma 416 ini terjadi ketika after marketnya freeze, jadi gue agak sedikit gak bisa ngapa-ngapain juga sih, to be honest. Karena terakhir itu sebelum market freeze dia tuh di 718. Terus tiba-tiba 718, 416. 418. Gue lagi agak error nih kayaknya nih. Pokoknya gue ulang ya. Sebelum market freeze itu bull itu di 418, tapi setelah market freeze dia turun ke 416, dan 416 balik lagi itu adalah stop loss gue. Agak susah buat gue jual, cuma kayaknya masih ada di area yang lumayan kuat. Mungkin kita lihat besok sih sebenarnya, karena sebenarnya kalau besok kalau udah turun ke 414 akan gue set order buat di 416 sih. Jadi kayak ya udah, we'll see lah what happen dah. Karena gue juga kalau udah nyentuh ke stop loss gue perhatiin juga bid lot sama off lotnya sih, biar gue tahu apakah yang akan terjadi berikutnya. Terus hari ini IHSG kan merahnya lumayan ya, 5 menit awal pas 10 menit awal tuh lumayan yang kayak bikin shock ya bun. Terus gue mungkin akan sharing sedikit gimana cara gue menghadapi IHSG yang merah itu. Mungkin kalau dari segi dari emiten yang gue pegang, yaitu bull dan ASA,
Mungkin Asa yang lebih sedikit mendebarkan, seperti yang tadi gue bilang sampai gue kelewat stop loss gue. Cuma akhirnya gue lebih ke santai aja sih, nggak panik selling. Mungkin kalau ini adalah gue 1 bulan lalu, mungkin gue akan jual di lowestnya si Asa hari ini 760. Cuma gue nggak tahu kenapa gue mikirnya mungkin saat pagi itu gue mikir kayak, wah ini mah ada pada panic selling nih, ada sesuatu nih panic selling, udahlah gue tahan dulu aja, udah kelewat juga stop lossnya dan udah mau nyentuh ARB kan, jadi kayak ya udah masih ada ini untuk bounce lagi lah. Dan gue lihat dari bit lotnya juga lagi tebel kan, yang si Asa itu di 760 atau 765 ya. Jadi gue kayak ya udah. Cuma kalau untuk bull sendiri, gue sebenarnya nggak ketar-ketir selama IHSG merah di awal, karena malah sebenarnya bull itu di awal-awal dia ya udah normal aja gitu loh. Makanya gue yang kayak ya udah santai aja, gue punya trading plan kan, nggak belum nyampe ke stop loss gue tuh, belum mengarah ke stop loss gue. Cuma pada akhirnya walaupun close-nya akhirnya di stop loss gue, tapi ya udah selama proses IHSG merahnya yang pagi itu, gue yang kayak ya udah, gue udah punya trading plan. Walaupun akhirnya trading plan gue itu yang buat Asa gue agak sedikit hiraukan, karena gue melihat situasi pasarnya juga kayaknya kelihatannya lagi panik selling, dan si bullnya gue masih jauh dari my stop loss. Jadi kayak ya udah santai aja, chill and relax aja, relax and chill aja bro, gitu. Nggak tuh ya nggak. Ya gitu sih, itu lebih ke gue menghadapinya ya udah gue santai, bener-bener gue agak nggak sepanik dulu mungkin ya. Kalau sekarang gue agak lebih santai, kayak wow 1,1 minus 1,1%, wow minus 1,2%, ya udah. Terus pas gue ngeliat IHSG balik ke minus 0,60 50, gue kayak oke lebih santai gitu sih. Terus juga mungkin untuk hari ini ada 2 emiten yang gue agak pantau, dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan akan gue I got my eyes on this stocks gitu kali ya. Lah sok bahasa Inggris banget nih gue nih, asik sok Inggris lo nggak tuh. Yang pertama The Care. Jujur gue udah mantengin Care ini udah lumayan lama sih. Bisa dilihat dari gambar gue kayak mantengin ini dari Desember, dari November malah. Terus si Care ini lumayan, gue nggak suka sih 2 candle terakhirnya, cuma secara ini lagi daerah support lah ya, mungkin lagi sedikit konsolidasi, entah itu akankah jadinya seperti drop lagi ke bawah ya atau akan bounce ke atas, we'll see. Cuma gue sih ini ya, gue ngeliatnya dia, kalau untuk Care, gue tuh nunggu dia sebenarnya nembus ke 316. Tapi dari kemarin belum sempet juga sih, yang di tanggal 15 aja itu sebenarnya high-nya 314. Jadi gue sih kalau Care, gue nungguin dia close di atas 316 atau lebih. Yang kedua itu sebenarnya ITIC ini sebenarnya candle kemarin itu udah lumayan bagus ya, udah 8%-an, hampir 9%. Gue suka banget candle ini, tebel, terus juga gede. Tapi dari hari ini si ITIC-nya masih kayaknya dia akan turun balik lagi dulu nih ke 630 sepertinya, karena gue ngeliat dari candle week candle atasnya juga lumayan tinggi, masih ada potensi untuk dia turun dulu. Cuma 2 emiten ini sih sebenarnya kenapa gue pantau, karena basically dia lagi di support aja. Kalau secara volume gitu ya gue lupa dua-duanya, cuma kayaknya sih ITIC lebih mending dari Care kalau nggak salah inget. Cuma ya udah kayak gitu, gue emang sabar aja ngeliatin apa yang akan terjadi. Begitu gue sudah nyaman dan terkonfirmasi dengan candle yang dibuat oleh ITIC maupun Care, mungkin gue akan melakukan aksi. Asik melakukan aksi nggak itu? Jadi untuk hari ini sih sebenarnya gitu aja, nggak banyak banget ya. Dan gue mungkin besok itu atau tanggal 20 ya, gue akan cut loss si Bull sama Asa, karena satu dan lain hal yang nggak mau gue kasih tahu, karena gue nggak mau pom-pom atau tebar fear. Malah lebih bikin penasaran gak sih? Cuma enggak lah ya, biar lo kayak ih kenapa, ada apa, terus nyari tahu, terus lo decide sendiri. Enggak nih, Diary sama lebay aja. Well, that's me. Dan mungkin gue akan cut loss mereka berdua, si Asa sama si Bull. Tapi gue akan lihat cari angka terbaiknya untuk cut loss lah. Lihat openingnya besok juga dan pergerakan sahamnya besok.
Untuk hari ini sih sebenarnya gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana karena mungkin ISG merah juga, gue nggak terlalu banyak activity, cuma banyak mantau aja, sama banyakin santai karena udah merah dan mentalnya takutnya agak bergoyang kalau misalnya gue terlalu panik atau apa. Jadi kalau untuk hari ini gitu, kalau teman-teman di sana boleh cerita tentang hari ini ISG merah tanggal 19 Januari seperti apa? Apakah masih ada yang nyangkut atau yang masih kena ARB? Mungkin teman-teman yang megang farmasi atau yang kemarin gue bahas Antam. Antam juga sebenarnya gue punya gambaran tentang Antam, cuma gue nggak mau bahas karena gue agak sedikit ntar aja, keep it to myself dulu aja for now. Oke, segitu aja untuk hari ini dari Saham, signing out, bye bye.